Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat semuanya. Apa kabar? Baik. Oke, masih semangat? Semangat. Kita lanjut dengan sesi 2 ya, dengan diseminasi budaya positif. Ibaratnya pada saat ini saya akan menyampaikan pemahaman bagaimana budaya positif penyerapannya dan bagaimana penerapan di kelas yang akan saya sebarkan kepada Bapak Ibu hebat semuanya. Baiklah, untuk penyemangat kita pagi ini kita mulai dengan yel-yel SMK. Bisa Bapak Ibu? Bisa. SMK? Bisa. Oke, SMK Hebat. SMK Negeri 1 Urana Pesisir Mengabdi untuk negeri luar biasa. Oke, kita sudah kumpul semangatnya. Oke, kita lanjut dengan pemahaman konsep-konsep kunci modul budaya positif dan pengalaman penerapan di kelas. Apa saja konsep kunci dari modul budaya positif yang ini yang akan saya paparkan kepada Bapak Ibu semuanya, karena saya rasa ini sangat penting kita pahami dan kita sebarkan sehingga nantinya diharapkan di sekolah yang kita cintai ini, SMK Negeri 1 Ranah Pesisir, tercipta budaya positif yang kita inginkan. Kira-kira Bapak Ibu ingin mewujudkannya? Ingin. Oke. Nah, dukungan positif inilah yang kami harapkan dari calon guru penggerak yang ibaratnya kami mengimbaskan kepada Bapak Ibu hebat semuanya, sehingga tercipta lingkungan yang positif di sekolah yang kita cintai ini. Oke, apa saja kuncinya? Konsep kuncinya itu ialah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Bagaimana kita merubah paradigma belajar, apa konsep kita. Kemudian disiplin positif itu bagaimana, dan kebutuhan dasar. Kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, semua materi kunci ini sangat bermanfaat dan sangat penting untuk kita pahami, karena nantinya secara alamiah kadang ini kita terapkan dalam pembelajaran kita terhadap murid. Oke. Nah, kita mulai dengan perubahan paradigma belajar, di mana sebagai kata pengantiknya yang pertama adalah, kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak dari pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Tidak setuju? Oke, kita simpan dulu jawabannya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju? Setuju. Setuju? Satu orang beri yang setuju? Tidak setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju? Setuju. Oke, nanti yang kita jawab ini kita simpan, kita save dulu. Nanti kita akan melihat jawabannya di akhir. Dari pemahaman materi, kita akan merefleksikan jawaban yang kita simpan pada saat ini. Oke? Kita mulai dengan perubahan paradigma. Nah, dengan kegiatan kepalan tangan. Nah, ada A dan B. A adalah Anda dan B adalah teman Anda. Di mana dengan melakukan kegiatan sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan sehingga kuat Bapak Ibu menggenggamnya. Benda yang Ibu anggap berharga tadi. Kemudian teman Anda, mungkin saja jadi teman Ibu yang sebelah, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, B bisa saja membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kalangan Anda. Nah, apa yang terjadi? Kira-kira ini ada yang berharga di tangan kita, teman kita membukanya, ini berharga bagi kita.
bagi saya. Nah, dari kegiatan ini apa yang kita pahami dari itu? Jadi Mempertahankan yang mempertahankan yang berharga pada tangan kita. Kemudian teman kita tadi ingin mempengaruhi kita, tapi terbuka atau tidaknya kepala tangan kita ini tergantung kepada kita. Ini ibaratnya adalah sebuah gambaran kontrol diri, di mana apapun yang terjadi, pusat kontrolnya adalah diri kita sendiri. Mau bagaimana dia mengancam kita, mau bagaimana dia membujuk kita, kalau kita tidak mau membuka, kita tidak akan Membuka. Tapi ketika dia membujuk, ibaratnya dia mau mengontrol kita membuka tangan kepada dia, tetap kita juga yang menjadi pusat kontrol, memberikan dia ibaratnya memberikan kesempatan kepada dia untuk mengontrol diri kita. Oke, ini adalah berupa pandangan tentang paradigma, tentang konsep kontrol diri. Ya, kita lanjut. Kita masuk ke dalam miskonsepsi tentang paradigma teori kontrol ini, di mana ilusi itu guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid, benar atau tidak Bapak Ibu? Benar, guru yang mengontrol murid. Misalkan sedang mengajar, anak-anak duduk lurus, yang ini di sebelah sini. Nah, kita atur semuanya. Kita cenderung mengontrol murid. Kira-kira pusat kontrol sebenarnya di mana? Diri siswa. Tetap ada diri siswa. Kenapa dia bisa menjadi terpengaruh oleh kita? Karena dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh, tapi tetap yang menjadi kontrol dirinya tetap diri sendiri. Nah, kemudian walaupun kita menggambarkan padahal kita mengontrol ya, kita padahal sebenarnya dia tetap mengontrol diri. Oke, lanjut. Ilusi bahwa semua penguatan positif ini efektif maksudnya dan bermanfaat, ya, positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini maksudnya penguatan positif ini adalah menunjukkan keraguan ketika misalkan ada anak murid kita bermasalah, kita bujuk, nah ayo masuk, nah ini bagaimanapun. Nah, kemudian kita merasa bangga, kita merasa senang ketika melihat mereka mengikuti kita. Ya, sebenarnya apa? Mereka kadang ada motivasi lah, kita terpengaruh dari diri kita. Tapi apakah itu memang benar berasal dari dirinya? Ya, tidak ya, karena hanya terpengaruh oleh kontrol murid, akan kontrol gurunya tadi. Nah, jadi ini tidak benar bahwa semua penguatannya ini positif, efektif dan bermanfaat. Oke, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan. Benar atau tidak? Ilusi bahwa kritik, nah, kamu salah, ini tidak benar. Kamu sudah ibaratnya sudah membuat orang tua kecewa. Apakah ini bisa menguatkan karakter anak tersebut? Tidak. Ya, hanya ibarat miskonsepsi kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita cenderung orang dewasa merasa bertanggung jawab terhadap anak didik maupun anak kita sendiri. Nah, ini sebenarnya tidak. Dia tetap punya hak kontrol terhadap dirinya, tapi dia ibaratnya karena ada motivasi lain. Nah, ini kita akan bahas pada materi motivasi. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita mempelajari tentang miskonsepsi. Nah, sekarang bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon? Tadi kata pengaruh tadi itu yang disebut dengan paradigma stimulus respon kepada peningkatan teori kontrol. Ya, ini menurut Stephen Covey. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Dan ubah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Oke, kita membangun paradigma baru dari miskonsepsi yang kita pelajari tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon.
akan mengubah orang tersebut ke pandangan dengan yang sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk sebagai suatu kesalahan. Nah, sebenarnya menurut kurikulum itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Benar itu, baik benar buruk pasti punya tujuan. Setuju. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Benar? Tidak ya? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Benar begitu Ibu? Bisa mengontrol anak satu kita saja. Bisa kita kontrol? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat pendidikan gagal. Ini sering kita lakukan. Ketika kita sudah memujuk, merayu anak itu bagaimana, apa caranya. Nah, ketika mereka tidak mau, apa yang kita lakukan lagi? Marah, kita paksa. Itu sebenarnya tidak bagus. Yang benarnya adalah marilah kita berkolaborasi dan konsep itu menciptakan pihak-pihak baru. Maksudnya berkolaborasi dengan orang yang kita ajak tadi. Kemudian stimulus respon terakhirnya model berpikir menang kalah. Kita tidak ada yang menang maupun yang kalah. Kita berusaha untuk berpikir menang. Oke, kira-kira Bapak Ibu bisa memahami perubahan paradigma ini? Bisa. Ya, mudah-mudahan besok selanjutnya kita pakai paradigma baru lagi dengan teori kontrol. Oke, kita masuk ke budaya positif yang pertama, yaitu disiplin positif. Apa makna disiplin yang kita ketahui sehari-hari? Yaitunya yang artinya kalau dari bahasa Latin yaitunya belajar. Itu artinya disiplin itu. Ya. Kemudian disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai? Itu hakikat dari makna disiplin tadi. Namun dalam gaya kita sehari-hari kita, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain yang harus patuh. Nah, untuk mendapatkan kepatuhan, nah, kecenderungan umumnya adalah kita menghubungkan kata disiplin dengan tidaknya. Kalau tidak patuh dengan peraturan akan mendapatkan hukuman. Disitulah ada kata tidaknya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian atau suatu tujuan mulia yang ingin kita capai. Kira-kira bisa ini diterima Ibu? Bisa. Kita lanjut. Nah, tujuan daripada disiplin positif itu sendirinya ialah, apalagi kita di dunia pendidikan, melahirkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Yaitu sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yang berarti adalah yang kita sepakati secara bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di mana sikap atau perilaku atau perbuatan ini memiliki suatu tujuan. Itu landasan kita yang pertama dari teori kontrol Dr. William Glasser. Yang kedua, mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik yang akan terbangun. Jadi ketika kita mengaitkan dengan nilai-nilai luhur ini, maka kita akan melahirkan motivasi intrinsik daripada individu atau murid tersebut. Sehingga kita bisa menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuannya tadi. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Nah, kita menunjukkan yang namanya dimensi profil pelajar Pancasila. Ini kita terapkan dalam mata pelajaran kita, seluruh rumpun mata pelajaran di umum pada umumnya. Yaitunya adalah anak tersebut kita harapkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah tujuan mulia kita Bapak Ibu sebagai ibu. Ini yang kita harapkan ada pada anak didik. Nah, inilah ibaratnya tujuan daripada penerapan disiplin positif yang kita lakukan. Oke, kita lanjut ke penerapan disiplin positif setelah dengan mengajarkan
kebajikan tadi. Nah, lebih kita biarkan mereka mengukur dirinya dalam melakukan segala tindakan, sehingga dia menyadari bahwa yang lain itu adalah motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Nah, next. Kemudian kita lanjutkan dengan teori motivasi. Ini dasar dari yang kita bahas tadi, teori kontrol dan disiplin tadi, disiplin positif. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau ini sering kita lakukan Bapak Ibu. Motivasi ini ada dalam diri kita. Kadang secara tidak sengaja ini yang ada dalam pikiran kita. Tidak boleh datang terlambat, nanti tercoret namanya di dalam daftar hadir. Nah, apa sih yang sebenarnya motivasi yang diharapkan lahir pada diri kita? Apakah benar ini? Kalau benar ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini yang ada dalam pikiran kita. Nah, jika ini yang kita dapatkan motivasinya, berarti kita baru motivasinya dari luar, motivasi eksternal. Karena adanya materi. Namun motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu apa yang saya dapatkan apabila saya mengerjakan ini? Apakah saya dapat gaji? Apakah saya dapat hadiah? Itu motivasi yang kedua. Tapi namun motivasi ini tetap juga merupakan motivasi eksternal karena adanya penghargaan. Tapi dari luar, bukan dari diri kita. Nah, yang kita harapkan adalah motivasi yang lahir untuk menghargai diri sendiri, untuk menghargai ibaratnya nilai-nilai kebajikan yang disebut dengan motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Memang benar-benar lahir dari niat kita sendiri. Nah, kita upayakan ini lahir baik pada diri kita maupun anak didik kita. Kita mulai membiasakan budaya positif sehingga melahirkan yang namanya motivasi internal, atau yang lahir memang dari kesadaran mereka sendiri. Nah, kemudian motivasi tersebut tidak terlepas daripada kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Terkadang orang berperilaku memiliki tujuan tertentu. Nah, ini tidak lepas daripada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu ada apa? Ada 5. Bertahan hidup, baik dari pangan, pandang, papan. Ya. Penguasaan, atas kekuasaan, atas ibaratnya dihargai, kasih sayang dan rasa diterima. Benar kita butuh Bapak Ibu? Bertahan hidup, ya, kasih sayang dan rasa diterima terhadap lingkungan kita. Kemudian kebebasan, tidak terikat, tidak dikungkung. Ya. Kemudian kesenangan, tidak perlu kita hidup dengan bekerja. Kita juga butuh refreshing sekali ibaratnya punya waktu ibaratnya untuk menyenangkan diri sendiri. Baik apakah dengan hanya bermain game, baik apakah hanya dengan menonton. Karena itu adalah kebutuhan dasar sebagai manusia. Nah, semua orang akan selalu berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Jika dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya, dia akan menggunakan cara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Demikian juga murid kita Bapak Ibu. Ketika dia seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Contohnya saja ketika kita sedang mengajar arti ya Bapak Ibu, pokoknya anak kita fokus belajar. Namun dia juga ingin belajar sebenarnya, tapi ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi apa? Makan lapar, Bu. Nah, sehingga itulah menyebabkan dia keluar. Nah, itu juga kita sebagai pendidik harus mengetahui apa sih kebutuhan dasar anak ini sehingga dia bersikap atau berperilaku demikian. Nah, ibaratnya dikasih kebebasan tentunya kita ada ibaratnya nantinya pelonggaran boleh bebaskan izinkan sebentar. Kemudian kembali ke dalam. Kalau tidak, cuma kita tahan dari dalam kelas, dia tidak fokus. Dia tidak fokus
segar. Kembali. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi materi kita. Habis istirahat ini, mudah-mudahan lebih semangat lagi. Kita pacu semangat kita lagi dengan yel-yel SMK. SMK. Bisa. SMK. SMK negeri 1 dan Abu Sisir. Luar biasa. Oke, semangatnya. Oke, terima kasih semangat Bapak Ibu. Kita lanjut lagi dengan materi kita. Ya, kita lanjut dengan pertanyaan turnamen. Ini ada kasusnya Bapak Ibu. Ini ada Ibu Dewi, guru wali kelas 10A di SMK Negeri 1 Ranah di Parakangan Jaya Bu. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 10A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Dewi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Tanya Bapak Ibu. Apa dan Bapak dengan temannya juga makan siang? Temannya juga di apa juga? Di tempatnya juga ya? Apa kira-kira? Apa yang akan kita lakukan sebagai Doni? Memanggil si Doni, kemudian menanyakan alasannya. Nah, alasannya kenapa ya? Alasannya kenapa? Kemudian apa? Tentunya kita amati, kita lihat. Nah, kita rukunkan lagi dengan materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang pemenuhan kebutuhan Doni tadi. Nah, kira-kira apa alasannya? Tentu bisa jadi karena dia kebutuhan dasarnya tadi karena lapar. Ya, lalu kita cari solusi dan strategi selanjutnya. Kita cek dulu. Ya, solusinya yaitunya kita dalam penegakan disiplin positif sebaiknya mencari tahu alasan melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh diri. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ini adalah ibaratnya penguatan dari materi kebutuhan dasar yang kita pelajari. Kita masuk ke dalam posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu secara misal ada 5 itu. Ada sebagai pendukung, ada sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai pengajar. Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana sekarang? Semua berada di semuanya. Ada berada di posisi pendukung? Ada kala di pembuat merasa bersalah? Ada kala berada di posisi teman? Ada berada di posisi pemantau? Ada juga posisi. Tapi apa poin tertinggi dari posisi kontrol dari 5 ini Bapak Ibu? Kita kita amati. Ini ada contoh video menarik ya Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol. Kita menurut terhadap anak. Sekarang hati-hati dan Bapak Ibu dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dijalankan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dan restitusi adalah proses perjalanan. Betul nggak Bapak Ibu? Liburan pada tingkat ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol dan menggunakan berbagai konsep dan contoh penerapan. Bila posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pembuat. 2. Posisi pembuat kebutuhan dasar. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasusnya yang melambatkan ketua umum di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Jawabnya sih itu buku. Jawabnya buku. Manajer tuh minumnya ya. Manajer ikut terkenal. Bos tuh. Oh ya, bilang ya. Nan, Aku lagi barang. Iya, dia dekat dengan kakak sama tapi perannya juga. Apa ibu? Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Ibu tidak bisa melihat kamu. Berita lagi harus Gimana ini? pada barang itu ya Pak. Maaf bu. Bagus deh, Naren. Berapa kan kan? Kamu suka Bebek ya bos kalau kelas. ibu- Udah rasa kita udah semua yang butuh Tapi kasih. ibu harus apa ya, Naren? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau mau begini terus. Bisa jadi cangkruk. Maaf ya bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Teman, ada yang positif nih. Teman, teman, ada yang teman. Selamat ibu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Ya bu. Habis ibu saya belum bangunkan saya bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya kencang tetap gak kencang bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah bu. Ya sudah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam mesin teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar dulu untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas pencipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih hubungan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke, terakhir apa itu? Posisi udah tinggi ya, yang harus kita capai. Nah, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya lambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain juga Bu. Jadi, meyakini prinsip saling menghormati tersebut. Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Sedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat jauh lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana? Nah, mana posisi ideal kita Bapak Ibu? Ada 5 posisi tadi. Posisi idealnya yang mana Bapak Ibu? Manajer. Apa perbedaan di antara 4 posisi? Kenapa kita harus posisi manajer? Apa perbedaan utamanya Bapak Ibu? Ada tadi bentuk, ada merasa bersalah, ada teman, kemudian ada pemantau, kemudian ada lagi manajer. Apa perbedaan utamanya kalau dari Bapak Ibu amati dari kasus ini Pak? Kalau ada solusinya, Iya kan? yang menerima ada solusinya. Kalau menerima, Dikasih solusi sekali. oke, yang 4-nya dikasih solusi. Yang menerima tadi. Yang dari nomor 5 dikasih solusi. Oke, kita tangkap jawaban yang hebat dari Ibu Lisa. Kalau dari yang mengajar tersebut, kita mengajak anak untuk menggali apa yang menyebabkan, dan kita memberikan solusi untuk kesalahan tersebut dan membuat kesepakatan. Memberikan Tidak ada solusi. paksaan. Tidak ada paksaan. Nah, ada perbedaan utamanya yaitu ketika memberi solusi. Solusi yang nomor 1, 2, 3, 4 terang tadi. Solusi biasanya yang banyak tadi mengontrol apa? Guru. Ketika pada posisi yang kelima, posisi manajer, solusi, bagaimana cara menyelesaikan masalah diutarakan oleh siapa? Anak. Oleh anak atau guru? Anak.
Ya, apa yang kita lahirkan dari peran dari manajer ini Bapak Ibu? Dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Bisa mengontrol dirinya sendiri, mandiri. Kemudian dia mandiri, bisa mencari ibaratnya penyelesaian dari masalahnya sendiri. Kemudian kita membuat dia merasa bertanggung jawab. Dan solusi kenapa? Karena adanya motivasi dari dalam anak. Kira-kira kita akan mungkin untuk mencapai posisi tersebut terkadang ada saja alasannya ya Bapak Ibu. Tapi intinya kita akan terus mengupayakan diri kita berada pada posisi manajer. Nah, posisi kontrol seorang guru yaitu manajer, di mana seorang guru berbuat sesuatu itu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan posisi ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid karena kita membentuk keyakinan yang positif pada diri anak. Oke. Kemudian kita menerapkan yang namanya ketika permasalahan tadi, kita menerapkan yang namanya konsep restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat. Nah, dengan posisi manajer tadi itu secara otomatis kita telah menerapkan pendekatan restitusi. Ya, kita memperbaiki kesalahannya mereka itu dengan dasar motivasi dirinya sendiri. Tidak ada rasa tanggung. Oke. Bagaimana penerapan restitusi ini? Ada 3 langkah atau 3 tahap yang dikenal dengan segitiga restitusi. Yaitunya validitas tindakan yang salah, menanyakan yang keyakinan dan stabilkan identitas. Ini ada 3. Oke, ini yang dikenal dengan segitiga restitusi. Oke, apa saja langkah atau tahapnya? Yang pertama, menstabilkan identitas. Ingat langkah yang dilakukan oleh ibu tadi kepada Naya. Yang pertama, dia menstabilkan identitas dengan menanyakan berdasarkan prinsip untuk kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita ketika dia ibaratnya ada permasalahan. Nah, ada dasarnya, apalagi kita sebagai wali kelas ya Bapak Ibu, sering ibaratnya menghadapi anak bermasalah. Ini bisa kita terapkan ketika memberikan perlakuan kepada mereka sehingga mendapatkan solusi yang lebih baik lagi. Oke, dengan menyatakan kalimat-kalimat seperti ini, tidak harus seluruhnya, bisa saja mewakili. Ini gunanya adalah menstabilkan identitas, menenangkan mereka sehingga cipta nantinya baru kita kuatkan. Dengan ucap berbuat salah itu tidak apa, boleh. Tidak ada manusia yang sempurna menggunakan kalimat demikian. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kita kembalikan dia kepada dirinya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke tahap berikutnya, yaitu dengan memvalidasi tindakan itu benar atau salah, dengan merujuk kepada keyakinan yang dia percayai. Yaitu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Biasanya disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Nah, bisa saja dengan menanyakan seperti ternyata padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kita memancingnya dimaksudkan. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memenuhi sesuatu yang penting buat kamu. Oke. Ini adalah cara kita memvalidasinya tindakannya itu benar atau salah. Nah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Dengan prinsip teori kontrol mengatakan bahwa dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Iya, kita bukan motivasi secara dari dalam berikut. Itu adalah motivasi terkuat. Dengan menanyakan seperti apa yang kita percayai sebagai kelas. Hal ini bisa kita terapkan juga tidak hanya di kelas Bapak Ibu, bisa juga di rumah dengan anak kita atau apapun yang tidak dengan kita bisa kita lakukan. Apa nilai-nilai umum yang kita lakukan
tidak peraturan. Nah, mengapa harus keyakinan? Seperti contoh ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat berkendara roda 2 atau motor? Kenapa begitu? Nah, kita nanti tidak itu kita akan mencegah ibaratnya kita telah hal itu yang kita yakini. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Karena kita inginnya yakin dengan melakukan tersebut kita akan menjaga keselamatan, kebersihan atau keselamatan. Nah, ini merupakan untuk mendukung motivasi intrinsik, itu gunanya keyakinan atau nilai-nilai keyakinan yang harus kita tegakkan dalam peraturan-peraturan kita di kelas. Nah, bagaimana keyakinan sekolah atau kelas ini berperan tentunya membentuk keyakinan dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya. Namun apa bedanya dengan peraturan tadi? Kalau peraturan cenderung kita yang membuat tanpa adanya kesepakatan dengan murid. Nah, itu bedanya. Ada kerjasama, ada kolaborasi sehingga lahir secara bersama. Itu yang menjadi keyakinan bersama. Sehingga isinya itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Apa ya keyakinan kita di sekolah itu? Keyakinan kita di sekolah apa? Berusaha hadir tepat waktu di sekolah. Ya, itu salah satu contoh keyakinan di sekolah kita dengan tertibnya. Kemudian apa contoh keyakinan kelas yang dapat kita terapkan di kelas adalah bisa saja yang seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Itu betul-betul pernyataan. Setiap anggota kelas perlu senang. Isinya adalah pernyataan-pernyataan secara umum dan kalimatnya kalimat positif. Boleh ada kata kalimat negatif atau kalimat yang ibaratnya larangan atau apapun ya. Intinya kita menciptakan budaya positif. Anggota kelas perlu saling menghargai, perlu melakukan tugas, perlu merasa aman untuk berkegiatan. Selalu bersikap positif, menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Bisa saja dengan hormat, bekerja, diterima, dan lulus. Jadi kita sepakat dalam kelas membuat keyakinan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu kira-kira sudah pernah membuat keyakinan kelas di kelasnya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Ini sudah bukan terdengar. Yang lainnya akan berangsur nanti ya membuat keyakinan kelas kesepakatan bersama sehingga ibaratnya semuanya budaya positif nanti setiap kelas. Oke, ini bentuk keyakinan kelas secara umum, namun bisa saja diperdalam lagi dalam bentuk tabel T. Tabel T itu misalkan keyakinan kelas kita adalah hormat. Nah, hormatnya itu tampaknya seperti apa yang kita harapkan dan tidak tampaknya seperti apa. Nah, contohnya datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Tidak hadir terlambat ya kalimatnya, tapi sering hadir terlambat. Kita gunakan kata-kata positif. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari itu tampaknya. Tidak tampaknya lupa acuh kepada teman dan guru. Jadi kita rinci dengan menggunakan tabel T ini ya, kita memperdalam keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Baik itu dalam bekerja maupun merasa diterima dan dimiliki. Kita uraikan satu-satu sehingga nampak yang namanya keyakinan kelas tadi secara universal atau umum. Dengan tabel T kita semakin memperdalamnya. Kita buat secara bersama-sama dengan siswa di kelas. Oke. Kemudian ada lagi cara lainnya yaitu dengan, nah ini contohnya ada juga dengan menggunakan tabel
kelompok sehingga melahirkan yang namanya keyakinannya secara terurai lagi, secara dalam lagi. Kemudian ini hasilnya. Nah, dipajang. Ini hasil dari keyakinannya masing-masing. Dan kesepakatannya tandanya dia sepakat untuk mematuhi, kita buat tanda tangan dia secara bersama di depan dari bawah kesepakatannya tadi. Oke, bisa berarti rasa diterima dan dimiliki ini lahir dari ide mereka sendiri. Oke, kemudian nah, ini keyakinan T yang saling menghargai, dan ini yang tabeli terdengar, terlihat, dan berperilaku. Ini lebih detail lagi. Kita harapkan mereka itu terdengar mengucapkan apa? Ini di sini permisi Pak, Bu. Kita bangun lagi itu kata-kata positif. Izin keluar. Nah, kita biasakan dengan terima kasih, tolong ya. Kemudian yuk saya bantu. Ini boleh saya pinjam. Nah, ini kita tempel gini. Sehingga ketika mereka meminta izin mengucapkan kalimat ini tidak asal bicara. Kemudian terlihatnya di sini kecil ya. Ini terhadap pegang barang milik orang lain dengan sisi izinnya. Kemudian berperilaku tersenyum ramah. Jadi nampak lebih detail lagi. Dengan adanya keyakinan kelas yang secara detail ini diharapkan ini ketika kita tempel di dinding mereka itu ibarat sebagai alarm bagi mereka untuk selalu menjaga budaya positif baik dan ucapan baik daripada perilaku. Oke. Nah, jadi budaya positif yang kita harapkan adalah terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang kita sepakati dan dijalankan bersama. Oke, kita mulai dari diri kita Bapak Ibu, kita bangun di kelas kita masing-masing. Mulai dengan keyakinan kelas, kemudian kita lanjutkan dengan memegang peran kontrol kita sebagai manajer dan menjalankan posisi kita tadi sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita terapkan secara bersama sehingga tercipta budaya positif di sekolah kita, Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Semangat hebat? Semangat. Oke, kita lanjut dengan penutupannya. Oke, salah satu perubahan yang kita inginkan tentunya sesuai dengan visi guru, yaitu ini adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru tersebut dengan perbuatan prakasa pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang tentunya berpihak pada murid. Nah, kemudian dan profil pelajar Pancasila, dan ini kita terapkan. Nah, ini Mas Menteri sudah mencanangkannya secara total dalam kurikulum Merdeka Belajar. Tinggal kita lagi Bapak Ibu mau mewujudkannya atau tidak. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Bisa mewujudkannya ya Bapak Ibu? Insya Allah bisa dengan secara bersama-sama dan secara berkolaborasi kita semua. Oke, nah kita tiba di penghujung dengan terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Semoga materi yang akan diberikan ini dapat menginspirasi dan menambah wawasan Bapak Ibu semuanya. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Mohon undur diri apabila ada salah kata maupun tindakan selama penyampaian materi ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah membuat kelas 10?
biasanya yang membuatnya siapa? Ibu ya. Kalian yang mengikuti. Jika tidak mengikuti ada sanksi. Nah, bedanya dengan keyakinan kelas, keyakinan tersebut kita buat secara bersama. Nah, itu asalnya apa yang kita yakini itu yang kita tuliskan pada keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan kelas itu apa isinya? Yaitu apa yang kita perlukan, keyakinan
dari 11 TKP. Kenalkan, nama saya Adela Rizultama, saya dari 11 TKP. Kenalkan, nama saya Umi Waria. Saat membagikan kelas, saya maupun teman-teman merasa sangat senang. Saya sangat senang sekali. Perasaan saya dalam membuat keyakinan kelas yaitu dengan senang, bahagia, serta gembira dengan melakukan keyakinan kelas bersama teman-teman. Saya sangat merasa senang. Tentunya sangat penting sekali. Sangat penting dan penting sekali. Buat keyakinan kelas itu sangat penting di setiap kelas. Karena bisa dapat melatih sikap mandiri dan tanggung jawab. Agar kita bisa kompak sesama teman di kelas untuk bertanggung jawab. Karena jika kita membuat keyakinan kelas, berarti kita belajar banyak hal dari itu, di mana belajar tanggung jawab, belajar disiplin, dan lain-lain. Keyakinan kelas bukan hanya mengajarkan itu saja, namun untuk keyakinan kelas saya belajar untuk kompak satu sama lain dengan teman-teman saya. Karena kami merasa bahwa kami telah kompak dan kami benar-benar sangat membutuhkan keyakinan kelas ini. Fighting! Karena bertujuan untuk membangun rasa peduli dan rasa tanggung jawab siswa dan serta disiplin terhadap keyakinan yang dibuat.